Shalom saudara. Renungan hari ini berjudul The Spirit of God Moving Over. Saya ulangi sekali lagi. The Spirit of God Moving Over. Roh Allah melayang-layang. Kita tahu ayatnya ya, kalau ada kalimat roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi kitab Kejadian itu menceritakan isinya tentang penciptaan. Ya. Penciptaan langit dan bumi. Ayat 1 dan 2 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara sekalian, ada kebenaran firman Tuhan dari ayat yang kita baca, ya, bahwa roh Allah itu ternyata melayang-layang atau bergerak. Ya. Dan di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi seperti ini. Ya, ayat 2 terutama dikatakan begini. Bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Nah, ya, saudara mungkin agak terganggu dengan kata kacau balau. Saya ulangi lagi, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi, nah ada kata tetapi, kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Nah, saya mendapati suatu kebenaran begini saudara dari ayat ini. Tanpa kehadiran Allah, ya, bumi itu menjadi kacau balau. Saya ulangi lagi. Tanpa kehadiran Allah, bumi itu kacau balau. Sama. Ketika Allah tidak ada, atau kehadirannya dianggap nggak ada, akan terjadi kekacauan. Ya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. Ya. The earth was waste and void. Bumi itu waste. Waste itu ada istilah wasting time, sia-sia. Ya. And void. Void itu kosong, nggak ada isinya. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God move upon the face of the waters. Jadi tanpa Allah hidup kita akan kosong, sia-sia. Nah, ini kebenaran yang sangat luar biasa saudara sekalian, bahwa kita hidup membutuhkan Allah. Sebab tanpa Allah hidup kita hampa. Tanpa kehadiran Allah hidup kita kosong, bahkan kacau balau. Hidup kita tidak ada artinya. Ya. Kata kacau balau itu dari kata tidak berbentuk dulu ya. Kata tidak berbentuk itu dari kata tohu. Tohu itu artinya formlessness. Form itu bentuk, formlessness tidak berbentuk. Ya. Confusion. Confusion itu membingungkan. Unreality, tidak nyata. Emptiness, ya, itu tohu. Nothing, tidak berarti. Ya. Chaos, nah ini saya suka nih. Chaos, itu kata tohu. Ya. Diterjemahkan di bahasa Indonesia tidak berbentuk, tohu. Ya. Wordless, wordless artinya tidak berarti. Vanity, sia-sia. Nah, saudara, manusia kalau hidup tanpa Allah itu jadi worthless. Tetapi ketika manusia memiliki Allah, hidup dengan kehadiran Allah, dia jadi berharga. Kalau orang hidup percaya kepada Allah, percaya kepada Allah itu ada, dan betul-betul bukan hanya di pikiran, tetapi di dalam tindakan, dia merasakan kehadiran Allah, hidupnya pasti berharga. Hidupnya nggak akan main-main.
Kenapa orang berani berbuat jahat, berani berbuat tidak adil? Apalagi dia sebagai pejabat negara, punya kedudukan, bertindak tidak adil. Kenapa? Walaupun dia mengaku bertuhan, dia mengaku beragama, tetapi kehadiran Tuhan tidak dirasakan. Makanya hidupnya menjadi seperti itu. Tapi kalau orang yang merasakan kehadiran Tuhan, hidupnya akan berharga, hidupnya nggak akan kacau. Ya. Kemudian kata kosong, ya, atau tadi di terjemahan kacau balau, itu dari kata bohu. Nah, bohu, tohu, bohu, itu memang seperti misalnya gelap gulita, saling isi mengisi, ya begitu. Kalau berbahasa Ibrani itu begitu, gelap gulita, segambar serupa, ya, seolah-olah seperti itu. Jadi mirip. Bohu artinya juga emptiness, kosong, void, waste tadi ya. Kemudian artinya runtuh. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, hidup manusia yang tanpa kehadiran Tuhan, dia akan kosong, dia akan kacau, dia akan sia-sia, dia akan tidak berharga sama sekali. Makanya selama kita hidup di bumi yang 70-80 tahun, kita harus memiliki Tuhan, kita harus merasakan kehadiran Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan demi kebaikan kita semua. Jadi kalau kita hanya mengaku beragama tetapi tidak bertuhan, jangan-jangan saudara, ya, kita hanya ritual saja tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Buktinya apa? Banyak orang beragama tetapi kelakuannya jahat. Kenapa? Karena tidak bertuhan, tidak menganggap Tuhan itu, atau menganggap Tuhan itu nggak ada, sehingga sembarangan saja berperilaku. Tapi kalau dia tahu bahwa Tuhan itu ada, dia akan menjaga kelakuannya. Sama saudara, kalau kita bekerja, ya, ada bos kita, ya, di kantor. Biasanya kalau di kantor itu biasanya saudara, itu ruangan bos itu ada kaca, ya, sehingga atasan kita, bos kita itu bisa mengawasi anak buahnya. Kalau karyawan yang nggak takut Tuhan, ketika ruangan bos nggak ada bos, itu kerja seenaknya aja. Makan siang harusnya jam 12 sampai jam 1. Dia baru balik jam 4 sore. Karena bos nggak ada. Ya. Kalau dulu saya pernah dengar begini, bos nggak ada, tikus berpesta pora. Itu baru bos, saudara. Ya. Dia berperilaku seperti itu. Tetapi orang yang takut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, hidup tetap benar meskipun nggak ada bos. Makan siang tetap jam 12, jam 1 pulang, balik. Kerja tetap rajin. Ya. Karena apa? Dia punya Tuhan yang mengawasi hidupnya. Makanya hidupnya nggak sembarangan. Hidupnya tetap benar, tetap jujur. Ya. Seperti Ayub. Ayub itu bertuhan, bukan hanya beragama. Ayub merasakan kehadiran Tuhan. Makanya nggak heran dia punya 4 gelar. Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Itu orang yang takut Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, biar kebenaran firman Tuhan ini bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu real, Tuhan itu nyata. Dari ciptaan yang kita saksikan, alam semesta, pasti ada sesuatu yang menciptakan. Ada Tuhan di balik alam semesta ini. Apalagi kalau kita lihat kejadian kita yang tubuh kita yang begitu luar biasa, dengan metabolisme yang luar biasa. Pasti tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang merancangnya. Sama kalau saudara punya jam, ya, jam itu saudara, apalagi jam bermerek, itu komponen-komponennya begitu rumit di dalamnya. Nah, itu butuh keahlian khusus untuk bisa membuat jam seperti itu. Makanya jam yang bermerek itu harganya mahal, karena mengandung kerumitan yang luar biasa. Ya. Dan itu nggak terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Demikian juga dengan hidup kita, pasti ada sang pencipta yang luar biasa. Nah, kalau kita hidup dengan iman seperti ini, merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan bergerak atas kita, kita
hidup tidak main-main. Kata bergerak ya, atau melayang-layang itu dari kata Ibraninya rakab. Nah, rakab ini juga kata yang menarik. Artinya to grow soft, ya, bertumbuh dengan lembut, ya, atau relax, bertumbuh dengan relax. Ya. Kata rakab itu juga artinya to hover. Hover itu melayang-layang. Kalau saya lihat kamus, kata hover itu artinya melayang-layang, ya, of bird atau helikopter. Jadi seperti helikopter yang melayang-layang di suatu tempat, ya, atau seperti burung yang melayang-layang, ya, yang bergerak. Kalau dia burung elang atau burung raja wali, melayang-layang seperti mengawasi sarangnya, di mana ada anaknya, dia melayang-layang, ya, bergerak di sekitar situ, mengawasi. Nah, sama saudara sekalian, Roh Kudus itu di Perjanjian Lama dikatakan Roh Allah melayang-layang. Ketika hari Pentakosta, Roh Allah bukan hanya melayang-layang di luar, tetapi di dalam diri kita. Efesus 1 ayat 13, waktu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dimeteraikan, ada dalam diri kita. Ya, di 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, lebih lagi, lebih erat lagi. Makanya orang Kristen, orang percaya Perjanjian Baru, pasti hidupnya betul-betul berbeda. Kenapa? Roh Kudus ada dalam dirinya. Roh Kudus senantiasa memimpin hidupnya. Makanya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang bersedia dipimpin Roh Kudus, dia betul-betul akan menjadi anak Allah. Anak Allah bukan hanya sekedar status, tetapi anak Allah yang mengalami perubahan hidup, yang hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Biar kita menyediakan ruangan khusus hidup kita untuk senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga hidup kita tidak kacau balau. Hidup kita punya tujuan. Karena ketika kita diciptakan, manusia diciptakan, manusia memuat tugas, maksud dan tujuan Allah yang mulia, yaitu agar menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ini tugas mulia. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi ini. Dia mengajar murid-muridnya 3,5 tahun. 3,5 tahun itu sama dengan S1 saudara. Ya, untuk apa? Memberitakan kebenaran, sehingga murid-murid bisa diubahkan. Dan murid-murid setelah diajar 3,5 tahun, dan pada hari Pentakosta betul-betul murid yang tadinya nelayan, yang tidak diperhitungkan, menjadi orang-orang yang luar biasa, yang menggoncangkan bumi ini, sehingga kekristenan hingga saat ini berkembang luar biasa. Karena ada 12 murid, 12 rasul yang Tuhan ajar 3,5 tahun. Mereka begitu militan karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan hidup kita. Kita memiliki Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran dan juga memberitakan hal-hal yang akan datang, sehingga hidup kita tidak tersesat. Hidup kita bisa sungguh-sungguh menjadi saksi dimanapun kita berada, dan Tuhan melihat perubahan hidup kita yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah Roh Allah itu bukan hanya sekedar melayang-layang, tapi menguasai hidup kita dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin, berfirman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.